البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita membaca penukilan dari Imam Asy-Syanqiti rahimahullah ta'ala dalam kitab Adwaul Bayan. Dan pada beberapa kali kata yang meragukan. Yang pertama, ikhwanifillah, faza'amu annal madhahira al-mutabadira. Setelah dirujuk ke kitab yang benar, al-zahira, dibenarkan. Halaman 182 paling bawah. Sudah ketemu? Pada kata faza'amu annal madhahira, di sini tulis sawabuhu al-zahira, al-famim. Yang benar ya al-zahira. Kemudian yang kedua, gimana kemarin? Di paragraf yang kedua dari bawah. Naam. Qala wa hal yunkiru 'aqilun anna sabiqa ila al-fahmi al-mutabadir, anna sabiqa ila al-fahmi al-mutabadir li kulli 'aqilin huwa munafatul khaliqi lil makhluq fi dzatihi wa jami'i sifatihi. Kamu tidak? Nah, setelah dirujuk alhamdulillah pada semua cetakan memang demikian. Berarti kita maknakan kalau demikian intinya apa? Nah, yaitu munafatul khaliqi lil makhluq, yaitu maksudnya apa? Nah, perbedaan antara khaliq dan makhluk dari sisi zatnya dan keseluruhan sifat-sifatnya. Jadi maknanya itu. Nah, jadi makna munafah ai ada mutasyabuh, sama jadi di situ. Ini kalau pakai munafah. Kalau pakai nafiyu berarti apa? Likul niat na'am al-mutabadira likul ni'akilin huwa nafiyu apa? Tasyabuh bainal khaliqi wal makhluq. Maknanya sama. Berarti kita ulangi. Nah, beliau mengatakan, nah, wa yunkiru 'aqilun anna sabiqa ila al-fahmi al-mutabadir li kulli 'aqilin huwa manafatul khaliqi lil makhluq fi dzatihi wa jami'i sifatihi. Wallahi la yunkiru dzalika illa mukabirun. Dan apakah seorang yang berakal mengingkari bahwa yang pertama kali muncul dalam pemahaman bagi setiap orang yang berakal yaitu perbedaan antara khaliq dan makhluk pada zat dan keseluruhan sifat-sifatnya. Tentu apa? Demi Allah, tidak ada yang mengingkari hal tersebut kecuali orang yang menyombongkan diri. Kenapa? Karena semuanya harus berkeyakinan bahwa memang berbeda antara khaliq dan makhluk pada apa? Pada zatnya maupun sifat-sifatnya. Paham? Nah, ini dua kata yang kemarin meragukan. Sekarang kita lanjutkan. Kita masih pada jawaban untuk pertanyaan kedua.
Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, wal Asy'ari Abu Hasan rahimahullah kana fi akhir umrihi ala madhhabi ahli sunnah wal hadits, wa huwa itsbatu ma athbatahu Allah ta'ala li nafsihi fi kitabih aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Nah, dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari beliau di akhir umur berada di atas mazhab ahli sunnah dan ahli hadis, yaitu apa? Menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya dan yang ditetapkan atas lisan Rasulnya, tanpa tahrif, ta'til, takyif dan tamthil. Walaupun akhwanillah diperselisihkan tentang rujuknya Abu Hasan tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala ikhtalafa al-ulama fi ruju'i Abi Hasan Al-Asy'ari ila madhhab as-salafi kaifa kan. Dan para ulama berselisih tentang rujuknya Abu Hasan Al-Asy'ari kepada manhaj salaf, bagaimana beliau rujuknya sebenarnya. Tayyib. Was-sahih fi dzalik annahu raja'a ila madhhab as-salaf walakin baqiya 'alaihi rawasibu mu'taziliyah ya wa kullabiyah. Dan yang benar memang beliau telah rujuk kepada madhab salaf, akan tetapi masih tersisa ya, masih tersisa apa? Tayyib, sisa-sisa pemahaman Mu'tazilah dan apa? Dan kullabiyah. Kenapa? Ya karena begitu lamanya beliau berada di dalam mazhab tersebut, 40 tahun berpemahaman Mu'tazilah, kemudian berpindah kepada guru yang lain yaitu kullabiyah. Wan nadhiru fi kutubihi ya'lamu dzalika jaliyan. Ikhtara hadzal qawla Ibnu Hazm fil Fasl fil Fisal. Wa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Al-Qayyim wa Ibnu Abil Is wa ghairuhum. Nah, jadi orang yang melihat kitab-kitab Abu Hasan akan mengetahui dengan jelas hal tersebut, bahwasanya beliau memang dari prinsip-prinsip dasar telah kembali kepada manhaj salaf, cuman yang namanya seorang berpindah dari suatu pemahaman yang batil dalam jangka waktu yang telah lama berada di dalamnya, tentunya terkadang masih muncul bekas-bekas pemahaman tersebut. Karena untuk membersihkannya tentunya butuh betul-betul usaha yang keras. Baik. Jadi bedakan rujuknya Abu Hasan dengan rujuknya siapa yang juga dikenal rujuk ke manhaj salaf, Al-Juwaini. Kalau Al-Juwaini afanifillah dikatakan rujuk ke manhaj salaf, cuman tidak benar. Yang benar beliau rujuknya ke manhaj apa? Apa sih? Mufawwidhah. Dikarenakan salah jalan. Ya, salah jalan. Dia menyangka manhaj salaf itu adalah manhaj ahli tafwid, sehingga berganti dari kebid'ahan menuju kebid'ahan yang lebih parah. Qala wa madhhabul insani ma qalahu akhiran idza sarraha bihasri qawlihi fihi kama hiya al-halu fi Abi al-Hasani kama yu'lamu min kalamihi fil ibadah. Dan madhab seseorang adalah apa yang dia katakan terakhir kali, apabila dia menegaskan bahwasanya itulah pendapat yang dia ambil, dan selain itu dia tinggalkan. Nah, sebagaimana ini keadaan Abu Hasan, pada apa? Pada kitabnya, yaitu diketahui dalam kalam beliau di dalam kitab Al-Ibadah. Wa ala hadza fatamamu taqlidihi ittiba'u ma kana alaihi akhiran
Maka berdasarkan hal ini, kesempurnaan untuk mengikuti Abul Hasan ya mengikuti beliau terhadap pendapat yang beliau ambil terakhir kali. Harusnya demikian kalau dia memang mengakui sebagai pengikut Abul Hasan. Walaupun sebenarnya prinsip ini tidak benar, karena tidak boleh mengikuti seseorang secara mutlak kecuali Nabi. Cuma dikarenakan mereka mengklaim mengikuti Abul Hasan, harusnya mereka konsekuen dengan mengikuti manhaj ahli Abul Hasan yang terakhir, yaitu madhab ahli hadits was sunnah. Li'annahu al-madhhabus sahihul wajibul ittiba' alladzi iltazama bihi Abul Hasan nafsuh. Dikarenakan itulah madhab yang benar yang wajib untuk diikuti, yang Abul Hasan sendiri menetapi manhaj tersebut. Baik, ini jawaban kedua. Berarti pada jawaban kedua terdapat faedah tentang sekilas biografi Abul Hasan, bagaimana sisi akidah beliau. Juga baik hujatan bagi mereka yang mengatakan pengikut Abul Hasan, harusnya mereka mengikuti Abul Hasan untuk rujuk ke manhaj salaf. Qala wal jawabu 'ala soal tsalits min wajhain. Sekarang jawaban untuk pertanyaan yang ketiga dari dua sisi. Apa pertanyaan yang ketiga? Indah ya Huzaifah. Nah, itu bagaimana dihukumi pemahaman Asy'ariyah itu sebagai pemahaman yang batil, padahal yang mengambilnya adalah deretan para ulama-ulama yang dikenal baik semangatnya di dalam membela agama ini secara mudah. Ya, bagaimana dihukumi batil padahal yang mengikuti manhaj Asy'ariyah tersebut ya deretan para ulama-ulama besar. Baik. Nah, ini inti dari apa? Dari syubhat atau pertanyaan yang ketiga. Nah, bagaimana sekarang menjawabnya? Karena pertanyaan yang seperti ini banyak juga pada masalah-masalah yang lain, ya kawan. Misalnya masalah apa? Masalah pemilu misalnya. Baik, bagaimana pemilu dalam kalian ingkari padahal Syekh Fulan membolehkannya. Contoh yang lain, bagaimana kalian mengingkari dakwah di televisi misalnya, padahal Syekh Fulan sebutkan dan sebanyak-banyaknya membolehkannya. Bagaimana kalian melarang foto, padahal Syekh Fulan membolehkannya. Bagaimana kalian melarang asuransi dan seterusnya. Banyak sekali syubhat-syubhat yang dibangun di atas pertanyaan yang semisal ini pada poin yang ketiga. Dan semuanya sama, bagaimana cara menjawabnya. Qala al-awwal anna al-haqqa la yuzanu bir-rijal wa innama yuzanu ar-rijalu bil-haqq. Nah, ini jawaban yang harus dipahami dengan baik. Bahwasanya yang hak, ya bahwasanya kebenaran itu tidaklah ditimbang dengan orang per orang. Kita mau mengetahui kebenaran ikhwanifillah, timbangannya bukan orang per orang. Siapa sih yang mengikuti perkara ini? Bukan. Kalau si A, si B, si C yang ikut perkara ini berarti benar. Kalau mereka tidak ikut berarti salah. Ini bukan timbangan. Tapi hanyalah kebenaran itu. Wa innama yuzanur rijalu bil haq. Akan tetapi sebaliknya, orang per orang itulah yang ditimbang. Untuk diketahui dia itu benar atau salah, ya ditimbang dengan kebenaran. Maksudnya apa? Untuk menghukumi siapa dia
untuk menimbang-nimbang tentang keadaan seseorang, dan yaitu dengan apa? Dengan pengikutan dia terhadap al-haq. Itu maksudnya. Al-haqqu la yuzanu birijal wa innama yuzanu rijalu bil haqq. Hadza huwal mizanus sahih. Inilah timbangan yang benar. Nah, sebagaimana juga ditegaskan oleh para ulama ahli sunnah yang lain, di antaranya Al-Allamah Hamad ibn Atiq dalam perkataan beliau yang bagus, beliau katakan, "I'lam anna al-aqila ya'rifu ar-rijala bil haqq." Nah, lal haqqa bir rijal. Ketahuilah bahwasanya orang yang berakal dia bisa mengetahui seseorang dengan apa? Dengan berjalannya dia di atas al-haq. Bukan menimbang al-haq dengan orang per orang. Wa man 'arafa ghurfata sunnati wal islam lam yaghtar bi aqwalin nasi wa in kathurat. Dan siapa saja yang mengetahui tentang keterasingan sunnah dan Islam, maka dia tidak akan tertipu dengan perkataan-perkataan manusia walaupun banyak. Kenapa? Karena memang permasalahannya bukan banyaknya orang yang berpendapat dengan pendapat tersebut, akan tapi kecocokan dengan Al-Quran dan Sunnah. Qala wa in kana limaqamir rijali wa maratibihim atharun fi qabuli aqwalihim kama naqbalu khabar al-adli wa natawaqqafu fi khabar al-fasiqi, lakin laysa hadha huwa al-mizanu fi kulli hal. Fa innal insana basharun yafutuhu min kamalil ilmi wa quwwatil fahmi ma yafutuh. Dan seandainya kedudukan orang per orang itu dan tingkatan-tingkatan mereka memiliki walaupun wa in kana li maqami rijal wa maratibihim atharun fi qabuli aqwalihim kama naqbalu khabar al-adli wa natawaqqafu fi khabar al-fasiq. Walaupun pada kedudukan orang per orang dan tingkatan-tingkatan itu memang punya dampak dalam penerimaan perkataan-perkataan mereka. Kenapa? Karena kita pun melihat orang per orang, apakah dia orang yang dikenal pemahamannya benar ataukah tidak. Memang ada asarnya. Sebagaimana kita menerima khabar dari seorang yang adil dan berhenti atau tawakuf dari khabar seorang yang fasik. Ya kan? Kita tetap memperhatikan orang per orang, cuman tidak menjadikannya sebagai patokan utama. Nah, makanya dikatakan oleh Syekh, lakin laisa hadza huwal mizanu fi kulli hal. Akan tapi bukanlah perkara ini sebagai timbangan pada setiap keadaan. Kenapa? Fa innal insana basyarun yafutuhu min kamalil ilmi wa quwwatil fahmi ma yafutuh. Sebab manusia itu adalah manusia. Manusia. Terluputkan darinya kesempurnaan ilmu dan kekuatan pemahaman. Faqad yakunu rajulu dayyinan, maksudnya memiliki agama, sangat perhatian terhadap agama. Faqad yakunu rajulu dayyinan wa dzata khuluqin, walakin yakunu naqisal ilmi aw dha'ifal fahmi. Ya, sebab terkadang seorang memang agamanya bagus, ahli ibadah, memiliki akhlak yang bagus, akan tetapi ilmunya kurang, sehingga mudah ditipu oleh oleh ahlul bidah misalnya. Atau pemahamannya lemah. Ini bisa saja. Nah, karena manusia berbeda-beda tingkatan-tingkatan. Fayaqutuhu minas shawabi biqadri ma hasala lahu minan nafsi wa dha'f. Sehingga terluputkan darinya kebenaran sesuai dengan kadar
kekurangan dia dan kelemahan dia. Baik, ini alasannya. Kemudian alasan berikutnya, au yakunu qad nasha'a ala tariqin mu'ayyanin aw madhhabin mu'ayyanin la yakadu ya'rifu ghairah. Atau orang tersebut walaupun agamanya bagus, akhlaknya bagus, tapi apa? Dia tumbuh dan berkembang di atas suatu metode tertentu atau madhab tertentu, sehingga hampir-hampir dia tidak mengetahui selain itu. Fayadullu anna shawaba munhasirun fihi wa nahwu dzalik. Sehingga dia menyangka bahwasanya kebenaran itu hanyalah apa? Terbatas pada madhab yang dia yakini. Dan yang semisal itu dari alasan-alasan kenapa seseorang tidak bisa dijadikan sebagai landasan dalam menentukan benar atau salah. Akan tapi kecocokan dia dengan Al-Quran dan Sunnah itulah yang dijadikan tolak ukur. Baik, mungkin itu dulu karena kayaknya kurang jelas suaranya. Kalah dengan suara. Baik, dipahami dengan baik. Barakallahu fiikum. Walhamdulillah.